Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Al-Azam. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang psikologi fungsional. Sebelum lanjut menuju pengertian psikologi fungsional, alangkah baiknya jika kita mengerti arti kata dari psikologi. Psikologi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu psikologi. Kata psikologi merupakan akar kata dari bahasa Yunani yaitu psai dan logos. Kata psai sendiri memiliki arti jiwa, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi adalah ilmu jiwa atau bisa disebut ilmu yang mempelajari tentang gejala jiwa manusia, baik berupa perilaku, sifat, dan sebagainya. Nah, pengertian psikologi fungsional. Psikologi fungsional adalah salah satu aliran psikologi yang menekankan masalah studi tentang bagaimana pikiran dan perilaku memberi kemungkinan kepada seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang sedang berubah. Maksudnya ialah psikologi ini berarti menekankan seseorang terhadap perilaku terhadap lingkungannya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, tokoh psikologi fungsional. Tokoh yang pertama yaitu William James. Beliau lahir pada tahun 1842 dan meninggal pada tahun 1910. Pelopor aliran fungsionalisme adalah William James. James beranggapan bahwa pendapat Wundt keliru apabila percobaannya lebih berpusat pada penemuan struktur dan bukan kesadaran atau respon manusianya. Aliran ini beranggapan bahwa kelangsungan hidup seseorang merupakan jiwa hubungannya dengan lingkungan. Secara dinamis, aliran ini juga merupakan proses mental yang banyak membahas tentang kematangan kejiwaan. Tokoh berikutnya yaitu James Rowland. Beliau lahir pada tahun 1869 dan meninggal pada tahun 1949. Beliau berpendapat bahwa yang pertama, fungsionalisme adalah psikologi tentang mental operation sebagai lawan dari psikologi tentang elemen-elemen mental atau elementisme. Yang kedua, fungsionalisme adalah psikologi tentang kegunaan dasar dari kesadaran, yang jiwa merupakan perantara antara kebutuhan-kebutuhan organisme dan lingkungannya, khususnya dalam keadaan emergensi. Yang ketiga, fungsionalisme adalah psikofisik, yaitu psikologi tentang keseluruhan organisme yang terdiri atas jiwa dan badan. Oleh karena itu, ia menyangkut juga hal-hal di balik kesadaran, seperti kebiasaan, tingkah laku yang setengah disadari, dan sebagainya. Tokoh yang ketiga yaitu John Dewey, tahun 1859 sampai 1952. Beliau merupakan seorang ahli filsafat. Sebagai seorang filsafat, pandangan-pandangan psikologi Dewey banyak dipengaruhi oleh filsafat. Pandangan filsafatnya adalah manusia yang berpikir tentang perubahan. Ia menentang pendapat bahwa manusia sebaiknya pasif dan membiarkan segala sesuatu di sekitarnya sebagaimana adanya. Sebab perubahan itu penting sehingga ia menjadi seorang pragmatis dan akhirnya menjadi fungsionalisme. Kemudian, kelebihan dan kekurangan teori fungsional. Kelebihan yang pertama yaitu membantu untuk menjadikan individu percaya akan dirinya yang selama ini tidak disadari dengan baik. Mengapa demikian? Karena psikologi fungsionalisme ialah merupakan psikologi yang berhubungan dengan perilaku dan lingkungan. Oleh karena itu, psikologi ini mampu menjadikan seseorang atau individu percaya terhadap kemampuan dirinya sendiri dengan baik. Kelebihan yang kedua yaitu dapat memahami kehidupan psikologi seorang individu dan memahami lebih dalam mengenai sifat manusia. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa psikologi ini tentang hubungan perilaku manusia dengan lingkungannya. Oleh karena itu, dalam kelebihan psikologi ini juga dapat memahami sifat seseorang. Nah, kelebihan yang ketiga yaitu membantu mengatasi kecemasan melalui analisa terhadap mimpi, resistensi, dan transferensi. Selain kelebihan, teori fungsional juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama ialah teknik dan penekanan yang dilakukan terkadang terlalu merendahkan martabat manusia meskipun tidak disadari dengan baik.
Yang kedua, perilaku seseorang ditentukan oleh energi psikis adalah teori yang masih meragukan dan kerap kali psikoanalisis meminimalkan rasional. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.